Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suraya Nisa dengan NIM 21042092. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi pertemuan ke-6 pada mata kuliah Administrasi Pertanahan yaitu mengenai tanah negara dan hak ulayat. Eh, Materi pertama itu perlu kita ketahui apa itu tanah negara. Istilah dan pengertian tanah negara ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang penguasaan tanah-tanah negara. Bahwa dalam pasal 1 huruf A disebutkan bahwa tanah negara ialah tanah yang dikuasai penuh oleh negara. Selanjutnya, tanah negara menunjukkan suatu status hubungan hukum tertentu antara objek dan subjeknya. Dalam konteks ini, lebih kepada hubungan kepemilikan dan kepunyaan antara subjek dan objek yang bersangkutan. Tanah negara artinya adalah tanah sebagai objek dan negara sebagai subjeknya, di mana negara sebagai subjek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan objeknya, yakni tanah. Adapun hubungan hukum ini dapat berupa hubungan kepemilikan, kekuasaan, atau kepunyaan. Substansi tanah negara setelah UPA, di dalam berbagai peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa pengertian tanah negara adalah tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Atas pengalaman konsep dan peraturan perundang-undangan tentang pengertian tanah negara, dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis terdapat dua kategori tanah negara dilihat dari asal-usulnya. Yang pertama yaitu tanah negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekati atau disebut sebagai tanah negara bebas. Yang kedua itu tanah negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu. Perubahan hukum tertentu. Selanjutnya yaitu hak wilayah. Apa itu hak wilayah? Hak wilayah yaitu hak yang dimiliki suatu persekutuan hukum adat untuk menguasai tanah beserta segala isinya dalam lingkungan wilayah persekutuan tersebut. Hak wilayah merupakan hak atas tanah yang tertinggi dalam hukum adat. Penggarapan tanah oleh masyarakat dalam persekutuan bila dilakukan secara bersama-sama di bawah kepala persekutuan atau dilakukan warga secara perseorangan, pemegang hak ulayat adalah masyarakat adat. Ada yang teritorial karena para warganya bertempat di wilayah yang sama, seperti negari di Minangkabau. Ada pula genealogik yang para warganya terikat oleh pertalian tanah, seperti suku dan kaum. Sedangkan yang menjadi objek hak ulayat adalah tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat teritorial. Selanjutnya itu hak ulayat mengandung dua unsur, yaitu yang pertama, unsur kepunyaan yang termasuk bidang hukum perdata dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang termasuk bidang hukum publik. Yang kedua, yaitu unsur tugas kewenangan yang termasuk bidang hukum publik tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada kepala adat sendiri atau bersama-sama dengan para ketua adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu syarat terpenuhinya tanah ulayat atau tanah adat. Menurut Kurniawarman di dalam buku Hukum Agraria dalam Masyarakat Majemuk halaman 40 menyatakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh hak ulayat dalam pasal 3 UPA adalah yang pertama, sepanjang kenyataannya masyarakat hukum adat itu masih ada. Yang kedua, negara dan sesuai dengan kepentingan nasional. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Hak ulayat sebagai hubungan hukum konkret pada asal mulanya diciptakan oleh nenek moyang atau suatu kekuatan gaib pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok tertentu. Hak ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada sebelumnya karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan bukan satu-satunya yang mempunyai hak ulayat. Bagi satu masyarakat hukum adat tertentu, hak ulayat bisa tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayat. Selanjutnya yaitu mengenai hak masyarakat hukum adat menguasai wilayah ulayatnya. Mengenai hak ulayat dalam peraturan daerah,
dan istilah hak ulayat dikenal dalam masyarakat hukum adat Minangkabau. Maka merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya yang menyatakan bahwa ada beberapa jenis tanah ulayat, yaitu yang pertama, tanah ulayat nagari, yang kedua, tanah ulayat suku, yang ketiga, tanah ulayat kaum, dan yang keempat, tanah ulayat prajo. Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat yang dilakukan oleh sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya yaitu hak menguasai oleh negara menjamin keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau disingkat AMAN melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Kehutanan kepada MK karena tidak diakuinya secara jelas hak-hak masyarakat hukum adat ketika mereka berhadapan dengan negara yang memiliki hak menguasai yang sangat kuat. Pengakuan bersyarat yang selama ini diterapkan oleh pemerintah atau sepanjang kenyataan masih ada dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan telah terjadi penundukan hukum adat terhadap hukum negara oleh Griffiths disebut sebagai pluralisme hukum lemah, di mana berlakunya hukum adat jika diakui oleh negara. Hak menguasai, meski sudah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya secara deklaratif, Pasal 18B ayat 2 mencantumkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat untuk dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, beserta hak ulayat yang dapat dinikmatinya secara aman. Persyaratan-persyaratan itu secara kumulatif yaitu sepanjang hidup, masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat, sesuai dengan prinsip NKRI dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai tanah negara dan hak ulayat. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.